Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gali Abi Permana, mahasiswa Sistem Informasi, ingin mempresentasikan tugas UAS perakitan dan instalasi jaringan komputer dengan topik pembahasan tentang topologi jaringan. Di sini saya akan menjabarkan dan menyampaikan secara lengkap materi topologi jaringan, meliputi pengertiannya, macam-macamnya, serta gambar topologi jaringan dan lain-lainnya. Pertama, di sini saya akan mulai tentang pengertian topologi jaringan. Apa sih itu topologi jaringan? Secara sederhana, pengertian topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa digunakan menggunakan kabel ataupun tanpa kabel, yaitu nirkabel. Pada pelaksanaannya, ada beberapa macam topologi pada suatu jaringan komputer yang digunakan sesuai dengan skala jaringan, tujuan, biaya, dan penggunaannya. Beberapa macam-macam topologi tersebut adalah ada topologi ring, topologi bus, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Dalam instalasi membangun jaringan, kita juga harus mempertimbangkan jenis serta kekurangan dan kelebihan topologi jaringan yang ingin kita pakai. Karena dari setiap topologi jaringan memiliki karakteristik masing-masing yang ada. Setelah mengetahui pengertian di sini, saya akan membahas secara singkat sejarah topologi jaringan sebelum masuk tentang macam-macam secara teknis lainnya. Sejarah singkat topologi jaringan. Kapan jaringan komputer dimulai? Konsep jaringan komputer lahir pada tahun 1940 di Amerika pada sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di laboratorium Bell dan grup riset Harvard University. Proyek ini dipimpin oleh Profesor H. Aiken. Pada mulanya, proyek ini hanyalah ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer yang harus digunakan bersama. Lanjut pada tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya seperti sekarang, superkomputer, saat itu dikenalkan sebuah konsep untuk menghubungkan komputer yang saling tersebar. Konsep tersebut adalah konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan istilah Time Sharing System atau TSS. Maka untuk pertama kali disinilah bentuk jaringan network komputer diaplikasikan. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel yang digunakan untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Dalam proses distribusi teknologi komputer dan telekomunikasi, karena selain proses yang harus distribusikan, maka semua host komputer wajib melayani terminal-terminalnya dalam satu perintah dari komputer pusat. Dan disinilah mulainya berkembang teknologi jaringan lokal yang dikenal dengan sebutan LAN. Demikian pula ketika internet mulai diperkenalkan. Lanjut pada macam-macam topologi jaringan. Ada beberapa macam-macam jaringan komputer yang sering digunakan. Berikut ini penjelasan macam-macam topologi jaringan komputer beserta gambarnya, serta penjelasan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, di sini adalah gambar topologi ring. Topologi ring atau yang sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang sering untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang terbentuk melingkar seperti cincin. Topologi jaringan ini umumnya menggunakan LAN card agar masing-masing komputer terkoneksi. Jenis topologi ini paling banyak digunakan di lingkungan perkantoran atau perusahaan. Adapun cara kerja topologi jaringan ring ini adalah sebagai berikut. Masing-masing node pada sentral terdapat penguat sinyal di kedua sisinya. Dengan begitu, maka setiap perangkat akan saling menguatkan sinyal. Proses penerimaan dan penerusan sinyal dibantu oleh sebuah token. Alat bernama token inilah yang disebut sebagai pengantar data ketika dibutuhkan oleh sebuah node. Kelebihan dari topologi ring, biaya untuk instalasinya cenderung murah, performa koneksinya cukup baik, serta proses instalasinya mudah dilakukan. Namun kekurangan topologi ring, jika terjadi masalah troubleshooting, jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah.
Lanjut kepada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang paling sederhana atau yang lebih sederhana. Pada umumnya, topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Topologi ini memakai kabel koaksial pada sepanjang node klien dan konektor. Jenis konektor yang digunakan adalah BNC, terminator, dan TBNC. Jenis topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan komputer perusahaan dengan skala kecil. Adapun cara kerja topologi bus ini adalah sebagai berikut. Pada contoh gambar di atas, setiap perangkat komputer terhubung dengan kabel utama atau backbone, di mana masing-masing komputer dapat saling berkirim dan menerima paket. Proses pengiriman paket data antar komputer hanya dapat dilakukan ketika kabel utama dalam keadaan bebas, di mana komputer lain sedang tidak melakukan pertukaran data. Pengiriman data suatu komputer ke komputer lainnya dilakukan dengan menggunakan sinyal yang tersebar di kabel jaringan. Kelebihan dari topologi bus ini adalah kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru, dan juga mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasinya juga tergolong murah, dan penerimaan data dan kabel yang digunakan sedikit. Untuk kekurangan topologi bus, sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien. Topologi bus juga sulit untuk dikembangkan. Yang ketiga, lanjut pada topologi star. Topologi star ini adalah topologi jaringan yang berbentuk di bintang, di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan komputer ini paling sering digunakan saat ini karena memiliki banyak kelebihan. Jenis topologi ini juga cukup banyak digunakan di perkantoran atau perusahaan dengan skala kecil maupun menengah. Adapun cara kerja topologi star adalah sebagai berikut. Beberapa jaringan komputer terhubung dengan pusat atau hub, di mana jaringan pusat tersebut berfungsi sebagai server sentral. Perangkat pusat hub atau switch akan menyimpan daftar sentral. Perangkat pusat hub atau switch akan menyimpan daftar konten arsable memory atau CAM pada memorinya. CAM akan menyimpan semua alamat perangkat komputer yang terhubung dengan switch. Lanjut pada kelebihan topologi star ini, jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi jaringan ini cukup baik. User lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan dan lebih fleksibel. Kekurangan dari topologi star ini, teknologi topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dan jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Topologi star sangat tergantung pada terminal pusat. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau topologi jala ini adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling berhubung secara langsung atau dedicated link. Topologi mesh biasanya digunakan untuk rute yang banyak digunakan menggunakan kabel tunggal, sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat tanpa melalui hub ataupun switch. Adapun cara kerja topologi mesh adalah sebagai berikut. Setiap node dalam jaringan komputer terhubung secara langsung ke node yang dituju pada penggunaan kabel. Proses transfer data antar perangkat komputer berlangsung lebih cepat karena terhubung langsung dengan menggunakan kabel. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh, bandwidth limitnya cukup besar. Security data dan topologi ini sangat baik. Tidak terjadi tabrakan arus karena data jalur pengirimannya sangat banyak. Namun kekurangan topologi mesh, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh juga sangat mahal karena menggunakan banyak kabel. Instalasinya juga sangat rumit. Kelima ada topologi tree. Topologi tree atau topologi pohon adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda.
Kelebihan dari teknologi topologi tree ini dapat mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Kekurangan topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya menjadi mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila terjadi komputer bagian bermasalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Lanjut ke 6, ada topologi peer-to-peer. Topologi ini adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menggabungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Kelebihan dari topologi peer-to-peer ini, biaya instalasinya sangat murah, proses instalasinya mudah, setiap komputer dapat berperan sebagai server ataupun klien. Kekurangan dari topologi ini sangat sulit dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Proses troubleshootingnya pun juga termasuk rumit. Terakhir ada topologi hybrid. Di sini ada gambar contoh topologi hybrid. Pada topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berada dalam bentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Umumnya, jenis topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya, sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan baru. Kelebihan dari topologi hybrid ini sifatnya fleksibel. Penambahan koneksi lain pada topologi ini sangat menjadi mudah. Kekurangannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit, serta manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan, serta biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Lanjut pada pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara merancang sebuah jaringan. Untuk merancang suatu jaringan, maka perlu memperhitungkan tahapan-tahapan minimal yang harus dilakukan. Identifikasi kebutuhan tahapan adalah yang sangat krusial dalam perancangan sebuah jaringan. Biasanya sebuah organisasi atau perusahaan besar sebelum membangun jaringan melakukan audit terlebih dahulu. Misalkan dengan COVID One, saat itu sudah menjadi suatu keharusan atau wajib hukumnya suatu organisasi atau perusahaan besar yang akan menggunakan suatu teknologi informasi baik support ataupun decision melakukan tahap audit sebelum menerapkan teknologi informasi tersebut. Beberapa faktor yang penting diperhitungkan dalam identifikasi kebutuhan adalah pertama, jenis layanan apa yang akan diberikan kepada jaringan tersebut. Kedua, ada skalabilitas, yaitu seberapa besar jaringan yang akan dibuat. Ketiga, ada expandable, apakah jaringan dapat di-expand atau open end. Keempat, ada kondisi dan ruangan dan gedung. Kelima, ada medium transmisi yang akan digunakan, apakah menggunakan kabel ataupun nirkabel atau wireless. Keenam, ada berapa bandwidth yang diberikan atau yang digunakan. Ketujuh, ada topologi apa yang akan digunakan. Ke-8 adalah ketersediaan perangkat keras pemilihan server atau perangkat lain seperti hub, switch, dan router. Ke-9 ada perangkat lunak jaringan apa yang akan dijadikan sebagai platform. Ke-10 ada manageability dan monitoring system. Ke-11 ada keamanan security. Yang terakhir adalah keamanan security. Berdasarkan hasil identifikasi, maka dilakukan analisis kebutuhan untuk merancang mengembangkan jaringan paling sesuai dengan kondisi yang ada. Di sini terakhir akan menjelaskan studi kasus yang ada tentang merancang jaringan pada gedung sekretariat Puslitbang. Berdasarkan hasil identifikasi, kebutuhan untuk kasus ini dapat dipetakan sebagai sebuah rancangan jaringan komputer dalam bentuk sketsa pada gambar di sini. Dan juga
Di sini terdapat gambar peta lokasi atau pemasangan jaringan tersebut, bisa Anda lihat juga di sini. Pada kasus ini, layanan yang akan diberikan berupa LAN, internet, web, mail, dan database server. Biasanya user memanfaatkan jaringan untuk berbagi sumber daya seperti printer dan sharing data. Untuk internet, user menggunakan sebagai akses informasi dan komunikasi atau email. Pada kasus ini mempunyai perbedaan dengan kasus yang lainnya, yaitu pada dalam kasus ini terdapat DMZ. DMZ ini memiliki dua buah lapis atau lebih dikenal dengan sebutan firewall dan paket filtering. Server webmail dan proxy diletakkan di DMZ untuk memberikan akses ke dunia luar, memisahkan dengan jaringan internal, dan menghindari penguasaan lebih besar pada jaringan jika server di DMZ ini terkena eksploitasi atau serangan. DMZ ini juga dikatakan sebagai daerah jaringan internasional karena IP1 di jaringan ini merupakan IP publik. Oleh karena itu, pada kasus ini akan membagi menjadi 4 grup, yaitu grup DMZ, LAN Sekretariat, LAN Puslitbank, dan LAN BPTP3 Jakarta. Dalam sketsa pada gambar di atas dan gambar satunya ini terlihat lokasi komputer-komputer perangkat jaringan seperti hub, access point, dan hardware lainnya akan dikoneksikan ke dalam jaringan. Di sini perancang akan mencoba untuk membagi menjadi 4 grup DMZ, Sekretariat, Puslitbank, dan BPTP Jakarta. Berdasarkan letak, kumpulan dari komputer-komputer, gedung dan UK, UPT, dan jarak dari sketsa ini dapat ditemukan topologi yang akan digunakan, yaitu yang pertama grup DMZ dan LAN Sekretariat dan LAN Puslitbank dan LAN BPTP Jakarta menggunakan topologi star karena di dalam grup ini terdapat konsentrator yaitu switch. Yang kedua, untuk menghubungkan setiap switch ke switch yang lainnya digunakan topologi bus. Yang ketiga, topologi hybrid, gabungan antara topologi bus dan topologi star terbentuk yaitu pada LAN Sekretariat dan LAN Puslitbank. Faktor gedung dan jumlah lantai yang ada mempengaruhi terbentuknya topologi hybrid ini. Yang keempat, antara access point dan sekretariat ke access point client di LAN BPTP Jakarta menggunakan topologi wireless. Jadi dalam kasus ini terdapat 4 topologi jaringan yang digunakan, yaitu topologi bus, topologi star, topologi hybrid, dan wireless. Untuk perancang jaringan seperti sketsa pada gambar di atas diperlukan perangkat keras seperti yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Platform untuk sistem operating system OS server ini khusus menggunakan open source, yaitu distro dari Ubuntu server. Jaringan komputer pada kasus ini memerlukan penanganan yang sangat baik. Untuk DMZ disarankan firewall yang digunakan adalah firewall dari Linux Ubuntu-nya. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur dasar penyusun jaringan yaitu node, link, dan station. Topologi terdiri dari beberapa jenis, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, dan topologi mesh, yang masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Selain dari kelebihan dan kekurangan tersebut, tingkat kebutuhan dan besar anggaran juga merupakan hal yang harus dipertimbangkan untuk membuat suatu jaringan. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi topik topologi jaringan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.